adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Kasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Kamis 17 Oktober 2024, peringatan Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau meluhurkan tubuh Kristus, yaitu umat-Mu, berkat kesaksian jaya para martir yang kudus. Pada hari ini, kami kenangkan Santo Ignatius yang mencapai keluhuran abadi karena penderitaannya. Kami mohon, bantulah kiranya kami juga dan lindungilah kami senantiasa. Dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi, pada nenek moyang mula yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Romo, saya ingin bertanya, apa hubungan isi dari bacaan Injil pada hari ini dengan peringatan Santo Ignatius dari Antioquia? Selamat pagi para pirsawan, kita berbicara tentang sekarang sejarah. Kalau kita amati dalam sejarah gereja perdana, orang-orang di Yerusalem itu ketika Yesus sudah wafat dan beberapa tahun kemudian, umat Kristiani itu dikejar-kejar dari Yerusalem, lalu mereka lari dan tinggal di Antioquia. Kenapa dikejar? Karena orang Yahudi tidak mau mereka berkatakan melawan hukum Taurat. Dan di Antioquia lah mereka disebut Kristen pertama kali. Maka di sana di Antioquia itu ada uskup Petrus. Kedua, Evodius. Ketiga, Santo Ignatius. Ignatius dari Antioquia. Nah, Petrus dibawa oleh Paulus ke Roma.
Maka ketika Petrus diangkat ke Roma oleh Paulus, digantikan oleh uskup Evodius. Dan Ignatius juga mengikuti jalan, ya. Mungkin mengikuti juga Paulus ke Roma. Dan pada saat itu digambarkan dalam surat-suratnya itu, walaupun memang kita tidak baca, tidak seperti surat-surat Paulus yang dimasukkan dalam kodeks kitab suci. Dalam sejarah dia sebutkan bagaimana situasi saat itu masih hutan belantara, di mana terdapat banyak binatang-binatang buas. Dan mereka ketika mereka mewartakan kabar gembira tadi juga harus melawan binatang-binatang buas tadi. Masih hutan belantara rupanya. Ya, perjalanan dari kalau sekarang dari Israel, kemudian Turki, Yunani, ya, kemudian ke Italia dan sebagainya. Sejarah. Ignatius adalah seorang kepala gereja yang juga berkeliling dan mengerti dan situasi dan kondisi. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini terbukti dalam kehidupan mereka. Bukan hanya Ignatius di Antioquia, tetapi juga Petrus yang kemudian nanti disalibkan di Roma. Sementara Ignatius di Antioquia ya dibawa juga ke Roma. Di sana ada saksi sejarah, itu gedung Koloseum. Nah di sanalah orang-orang dimasukkan dengan berbagai macam cara. Ada yang dibakar, ada yang diikat, kemudian singa-singa lapar dilepaskan. Ada juga orang yang dipenggal kepalanya, jadi kepalanya muncul dari dasar itu, dari bawah itu muncul kepalanya, lalu muncullah gergaji sehingga kepalanya itu lepas. Itu yang terjadi di Koloseum. Kemartiran telah dialami sejak awal gereja. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan atau disampaikan oleh Yesus pada hari ini. Celakalah, kenapa? Kita diciptakan oleh Allah untuk kita pelihara hidup kita. Tetapi saudara-saudara kita malah memakan kita, membunuh kita. Dan itu berkatakan tanggung jawabnya. Kita berbuat jahat kepada orang, ada tanggung jawab. Itu celaka, tidak bahagia. Karena apa? Kalau kita potong ikan, kita goreng, ikan tidak datang, tidak punya roh. Tapi kalau manusia dibunuh, roh itu akan mengejar kita. Ya, kenapa? Minta pertanggungjawaban dan manusia diberikan suara hati. Yang kedua, martiria. Jangan lupa bagian dari kekristenan. Di mana kesaksian iman itu bukan hanya berbicara, bukan hanya melaksanakannya, tetapi juga betul menerima dan mengambil risiko dari pewartaan itu dengan cara apa? Dibunuh. Itulah martiria yang sudah disampaikan oleh Yesus. Yaitu orang-orang yang mewartakan kabar gembira itu akan dibenci. Kemudian juga kita sebagai pengikut Kristus harus menjadi terang, bukan membawa kegelapan. Karena kalau kita membawa kegelapan, sama-sama gelap, sama-sama buta, apa yang dilihat? Karena itu kita berpegang pada Kristus sendiri. Dan Santo Ignatius dari Antioquia memegang Kristus sebagai obor kehidupannya. Dengan segala macam risiko yang membuat dia disebut sebagai seorang yang berbahagia. Kenapa? Telah melaksanakan tugas pelayanan, tugas kemuridannya dengan konsekuen. Dan itu diserahkan sekarang kepada kita. Agar kita belajar menjadi murid-murid Yesus yang baik, setia, penuh kasih. Semoga semangat Santo Ignatius dari Antioquia selalu membuat kita ingin dan rindu menjadi pelayan-pelayan Kristus yang sejati. Santo Ignatius dari Antioquia, doakanlah kami. Amin.